Gambar berikut menunjukkan grafik tekanan dan volume pada mesin Carnot. Jika kalor yang dilepas sebesar 2/3 W, efisiensi mesin Carnot adalah titik-titik. Oke, jadi ini soalnya diambil dari materi semester 2 ya, kelas 11. Judulnya adalah termodinamika yang kedua. Jadi saya tulis termo 2 aja ya. Oke. Lalu pada gambar diberikan besaran yaitu usaha sama dengan 600 joule. Oke. Lalu dikatakan juga bahwa kalor yang dilepas. Ingat, kalau kita perhatikan dari gambar bahwa Q1 itu Q yang masuk, kemudian Q2 itu adalah Q yang keluar. Q masuk boleh kita istilahkan kalor yang diserap, kemudian Q2 boleh kita katakan kalor yang dilepas atau kalor yang dibuang gitu ya. Nah, ternyata diketahui bahwa Q2 sama dengan 2/3W. Nah, W-nya tadi kan sudah ada 600. Berarti kalau kita coba masukkan 600-nya, maka hasilnya seperti ini. Oke? Lalu kita coret 600 dengan 3, hasilnya 200. Maka 200 dikali 2 pasti hasilnya sebesar 400. Satuannya adalah joule. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah yang ditanyakan efisiensi. Maka efisiensi pada mesin Carnot bisa kita rumuskan dalam kurung 1 dikurang kalor yang dilepas, kita tuliskan Q2 per kalor yang masuk Q1 ya. Kemudian ini tutup, lalu kita kalikan dengan 100%. Iya, inilah rumus untuk mencari efisiensi. Nah, kan di data yang kita punya, kita kan belum dapat Q1 nih. Maka kita cari dulu Q1-nya. Nah, sehingga untuk mencari Q1, kita gunakan rumus Q1 sama dengan Q2 ditambah dengan W. Ini rumusnya ya. Nah, karena kita sudah dapat tadi Q2 dan W, maka kita jumlahkan aja langsung. Q2-nya 400, W-nya 600, maka totalnya 1000. Satuannya juga joule. Nah, jadi semua sudah kita temukan datanya, maka untuk mencari efisiensi kita gunakan rumus yang tadi ya. Efisiensi sama dengan dalam kurung 1 dikurang Q2. Tadi nilai Q2 400 per Q1. Tadi nilai Q1 kan 1000 ya. Oke, lalu kita tutup, kalikan dengan 100%. Oke. Nah, kemudian ini kan 1 kurang 400 per 1000. Oke, dalam arti kan 1 ini 1/1 ya. Kalau kita samakan penyebutnya kan per 1000 mereka. Maka ini boleh kita anggap 1000 per 1000. Kenapa? Karena 1000 per 1000 juga hasilnya tentu 1. Maka 1000 dikurang 400 hasilnya adalah 600. Lalu kita buat per 100. Lalu kita kali lagi dengan 100%. Ya, jadi yang 100 ini kita coret aja ya. Boleh ya? Nih. Oke. Karena kita sudah coret, maka tadi di sini masih sisa 01 lagi ya, karena ini kan seharusnya 1000 ya. Maka ini kita coret nolnya juga atas bawah.
Nah, maka hasilnya sebesar 60%. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat opsinya, coba perhatikan opsinya. Oke, opsinya adalah C. Oke. Nah, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oke, jadi kita masuk ke soal berikutnya. Tetapi sebelum kita bahas soal yang sudah ada di sini, jangan lupa teman-teman bantu terus channel ini supaya saya makin semangat untuk upload konten pembelajaran selanjutnya dengan cara subscribe, kemudian like video-video saya, dan kemudian share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama ya. Nah, jadi di sini diberikan ada soal tentang termodinamika yang kedua juga ya. Perhatikan gambarnya. Lalu di sini ada Q1 kalor yang masuk, kemudian ada Q2 kalor yang keluar gitu ya. Pertanyaannya masih sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang efisiensi ya. Pertanyaannya efisiensi mesin Carnot sebesar titik-titik. Oke, jadi yang pertama kita tulis dulu nih data yang sudah ada pada soal ya, yaitu Q1 sama dengan 80 kilokalori. Kemudian di sini ada Q2, ini juga kita tulis Q2 sama dengan 58 kilokalori. Nah, ini kan satuannya kilokalori nih. Ini tidak perlu kita ubah ke kalori ya, karena satuannya kan sama nanti ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah efisiensi mesin Carnotnya? Oke. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, tadi di video sebelumnya kan kita sudah tuliskan rumus dari efisiensi ya. Jadi kalau kalian lupa boleh diulang lagi videonya. Jadi untuk efisiensi boleh kita tuliskan rumusnya 1 dikurang Q yang keluar Q2 dibagi dengan Q yang masuk Q1, lalu kita kalikan 100%. Nah, inilah rumusnya. Jadi ini berbeda seperti soal yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama kan kita cari dulu Q2, cari Q1. Kalau ini sudah ada, maka kita tinggal masukkan aja angkanya. Nah, 1 dikurang Q2-nya 58 dibagi dengan 80 tutup kita kali 100%. Nah, cara mengerjakannya masih sama seperti yang sebelumnya. Ini dia 1 kurang 58 per 80. Nanti pada akhirnya kan penyebutnya kita samakan. Jadi karena di sini 1, boleh nggak saya buat 1 ini adalah 80 per 80? Boleh ya? Oke. Karena 80 per 80 kan hasilnya 1 juga gitu ya. Jadi 80 per 80. 80 dikurang 58 hasilnya adalah 22. Oke. Lalu dibagi dengan 80 dikalikan dengan 100%. Oke. Jadi kalau 22 dibagi 80, teman-teman boleh langsung hitung pakai alat hitung aja ya. Nah, ternyata 22 per 80 ini hasilnya sama dengan 0,275. Oke. Lalu kita kali dengan 100%. Oke, sehingga kalau kita kalikan 0,275 dikali 100, itu hasilnya adalah 27,5. Gitu dia ya. Oke. Kemudian kita tuliskan persennya. Maka hasilnya adalah 27,5%. Kalau kita lihat opsinya, nah ternyata hanya Bella yang angkanya 27,5%. Oke ya. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.